Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 11-7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang verifikasi alat ukur sekunder. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari saya, Akila Safranisrina, absen 5. Terus, lanjut. Saya Kalista Manuela Samuel, absen 8. Saya Muhammad Elang Perdana, absen 17. Saya Muhammad Ridho Azini, absen 20. Nama saya Tunaro Rakewardana Wiratama, absen 29, kelas 11-7. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari verifikasi dan kalibrasi alat ukur sekunder yang akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Kalista. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengertian kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama dari kalibrasi, menurut ISO atau IEC Guides 17025 tahun 2005 dan Vocabulary of International Metrology, kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur atau traceable ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukur dan atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Kemudian pengertian dari verifikasi, menurut Dr. Sumadi tahun 2003, verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan atau error pada suatu titik atau lebih. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan dari kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama, tujuan dari kalibrasi adalah untuk menentukan koreksi dan ketidakpastian pada alat gelas. Yang kedua, untuk menjamin mutu atau kelayakan dari suatu alat ukur. Yang ketiga, tidak terdapat cacat atau penyimpangan hasil ukur. Yang keempat, menjamin keselamatan manusia. Dan yang kelima, menjamin kondisi alat ukur tetap terjaga sesuai dengan spesifikasinya. Yang keenam, agar siswa-siswi dapat mengetahui cara kalibrasi alat ukur volumetri dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, nomor 7, dapat melakukan kalibrasi alat ukur dengan benar. Kemudian untuk tujuan verifikasi yang pertama adalah agar siswa-siswi dapat melakukan verifikasi labu ukur secara benar dengan menggunakan standar yang diakui nasional maupun internasional. Yang kedua, agar siswa-siswi dapat melakukan verifikasi buret secara benar dengan menggunakan standar yang diakui nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, agar siswa-siswi dapat melakukan verifikasi pipet volume secara benar dengan menggunakan standar yang diakui nasional maupun internasional. Kemudian lanjut ke syarat-syarat kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama, syarat-syarat dari kalibrasi terdapat standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional. Kemudian, terdapat metode kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, personil kalibrasi terlatih. Artinya,
Personil kalibrasi terlatih yang dapat dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Yang keempat, ruangan kalibrasi yang terkondisi seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Dan yang kelima, alat berfungsi baik, artinya alat yang akan dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak. Akan lanjut dengan menampilkan sebuah video tentang verifikasi lab ukur. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Azihni. Di sini saya akan memberikan cara atau tutorial verifikasi labu ukur. Baik, yang pertama, bersihkan alat dengan air suling, lalu bilas dengan alkohol. Lalu yang kedua, yaitu dikeringkan, lalu saat sudah kering, ambil alat menggunakan tisu. Kemudian yang ketiga, timbang sebagai bobot wadah kosong dan catat data. Yang keempat, isi labu ukur dengan air suling hingga sedikit melewati tanda tera. Lalu, seka dan himpitkan. Oke, yang kelima, timbang sebagai bobot wadah plus air. Yang keenam, catat data lalu catat juga suhu air suling dan suhu ruangan. Yang ketujuh, untuk pengulangan kedua, air di labu ukur dibuang sedikit, lalu ditambahkan air suling hingga sedikit melewati tanda tera. Lalu, seka dan himpitkan. Dan yang terakhir adalah timbang sebagai bobot wadah plus air, kemudian ulangi hingga pengulangan kelima. Nah, selanjutnya adalah perhitungan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan video mengenai verifikasi buret. Oke teman-teman, kita lanjut ya dengan video mengenai verifikasi buret. Alat yang akan kita gunakan pada verifikasi buret yaitu Erlenmeyer, corong, botol semprot, buret 50 ml, termometer, neraca analitik, tisu, kertas saring penyeka, kertas pengganjal, hygrometer digital termo, dan piala gelas. Untuk bahannya kita hanya perlu menggunakan Aquades. Pertama-tama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan? Yang pertama itu ada lembar kerja. Lalu kita isi data pada lembar kerja sesuai dengan identitas kita. Setelah itu, kita harus mengidentifikasi buret. Dari mulai jenis buretnya, volumenya, dan kondisi luar buret. Selanjutnya, kita harus mengecek data kondisi lingkungan menggunakan hygrometer digital termo. Setelah itu, kita melakukan pembersihan pada alat, karena alat yang diverifikasi itu harus dipastikan bersih dan kering. Pertama-tama kita membersihkan buret atau membilas buret dengan air suling. Setelah itu, Erlenmeyer juga dibersihkan dengan air suling dan dikeringkan bagian luarnya dengan tisu. Setelah Erlenmeyer kering, timbang Erlenmeyer menggunakan neraca analitik. Jangan lupa di sini Erlenmeyer tidak boleh disentuh dengan tangan, harus menggunakan tisu. Kenapa? Karena bisa saja tangan kita tuh sedang berminyak.
Nah, jika tangan kita yang berminyak itu memegang langsung badan dari Erlenmeyer, maka bobot Erlenmeyer yang sudah kita bersihkan dan kita keringkan itu akan bertambah karena adanya lemak atau minyak dari tangan kita. Setelah angka pada neraca analitik sudah tidak berubah lagi, catat sebagai bobot kosong Erlenmeyer. Kita lanjut dengan mengisi buret dengan air suling. Kita akan melakukan uji skala pertama, yaitu 10 mili. Pertama, kita isi buret dengan Aquades sampai kurang lebih 1 cm di atas skala 0. Setelah itu kita harus menghilangkan gelembungnya. Lalu kita seka dan himpitkan hingga skala 0. Setelah itu, pindahkan Aquades dari buret ke Erlenmeyer dengan waktu alir yang sama sampai meniskus tepat di volume uji 1, yaitu 10 mili. Dan ingat, ketika 1 cm di atas skala uji, aliran air harus kita perlambat. Setelah Erlenmeyer berisi Aquades tadi sudah dimasukkan sebanyak 10 mili, kita lanjut dengan menimbang Erlenmeyer berisi Aquades. Setelah itu, catat bobot Erlenmeyer plus Aquades uji pertama. Lalu catat pada lembar kerja kita. Lakukan hal yang sama sebanyak 5 kali hingga pengujian kelima. Tidak perlu membuang Aquades sebelumnya, karena bobot Aquades sebelumnya itu akan menjadi bobot kosong Erlenmeyer pada percobaan kedua di uji skala pertama. Setelah itu dilakukan pengujian skala kedua, yaitu 25 mili. Lakukan hal yang sama juga sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita akan melakukan uji skala ketiga, di sini 50 mili. Ada perbedaan pada uji skala 50 mili dibandingkan dengan uji skala sebelumnya. Kenapa? Karena pada uji skala 50 mili ini kita menggunakan stopwatch. Kita mulai menyalakan stopwatch sebagai waktu alir air dari buret ke Erlenmeyer sebagai delivery time, dan lakukan hal yang sama sebanyak 5 kali. Begitu pula dengan waktu alirnya, kita akan mengukur delivery time-nya. Setelah selesai, kamu bisa mengisi lembar kerja yang telah disediakan ya. Jangan lupa untuk mengecek suhu air suling yang kita gunakan. Lalu suhu ruangan juga ya, menggunakan hygrometer digital thermo. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya video mengenai verifikasi pipet volume. Untuk alat dan bahan, yang pertama, neraca digital. Lalu, piala gelas, pipet volume, bulb, tisu, termometer, dan air suling. Yang pertama, timbang bobot piala gelas yang telah dibersihkan, dibilas dengan alkohol, dan yang sudah dikeringkan. Dan jangan lupa untuk catat bobot piala gelas kosong. Selama proses verifikasi, piala gelas tidak boleh disentuh langsung oleh tangan. Bilas pipet dengan air suling minimal sebanyak 2 kali. Lalu, pipet air suling sampai melebihi tanda tera. Seka pipet dengan tisu, lalu lepaskan bulb dan tahan menggunakan jari.
Kemudian, himpitkan sampai tanda tera. Pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang telah diketahui bobot kosongnya dengan cara melepaskan jari yang menahan pipet volume sambil dihitung delivery time-nya. Dan jangan lupa dicatat delivery time-nya. Kemudian, timbang bobot piala gelas yang sudah berisi air suling. Dan jangan lupa dicatat bobotnya. Lalu, catat suhu dan kelembapan ruangan, dan juga suhu air suling. Setelah melakukan verifikasi alat sekunder, kita menuju ke perhitungan verifikasi lab ukur, pipet volume, dan buret. Berikut ini adalah data hasil verifikasi labu takar yang saya dapat. Nama alatnya adalah labu takar, mereknya Iwaki. Deskripsinya kapasitasnya 100 mili, toleransinya 0,10 mili. Suhu penunjukan 20 derajat Celcius, kelas penunjukan yaitu A. Tempat verifikasi, laboratorium verifikasi alat ukur, suhu ruangnya 26,84 derajat Celcius. Kelembaban 71 derajat persen RH. Tekanan udara 990 MB. Metode verifikasi LFH, Via Dubai dan BBIA. Berikut ini adalah data hasil verifikasinya. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan dari data yang kita dapat. Pertama-tama kita hitung rata-rata bobot air. Dari dapat hasil sebesar 99,5128 gram. Kedua, yaitu koreksi tabel E1 atau E2. Dan didapat rata suhu air suling adalah 27,8 derajat Celcius. Dari tabel E1 didapat 4,68. Dari koreksi tabel E1, perhitungannya adalah skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1, yaitu sama dengan 100 per 1000 kali 4,68. Hasilnya adalah 0,468. Berikutnya adalah koreksi tabel E3. Rata-rata suhu ruang adalah 26,84 derajat Celcius. Dari tabel E3 dapat minus 0,05. Koreksi tabel E3 sama dengan skala uji per 1000 kali nilai tabel E3 sama dengan 100 per 1000 kali min 0,05. Hasilnya adalah min 0,005. Selanjutnya adalah menghitung volume air. Rumusnya adalah rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel E1 atau E2 plus koreksi tabel E3 sama dengan 99,5128 tambah 0,468 ditambah minus 0,005. Hasilnya adalah 99,9758 mili. Berikutnya adalah toleransi. Rumusnya adalah nilai mutlak dari volume air dikurangi skala uji sama dengan nilai mutlak dari 99,9758 kurangi 100. Hasilnya adalah 0,0242 mili. Selanjutnya adalah data hasil verifikasi pipet volume. Timbangan yang digunakan yaitu Mettler Toledo. Suhu air suling 27,8 derajat Celcius. Kelembapan ruangan yaitu 71% RH dan tekanan udara 990 MB.
Berikut ini adalah data hasil praktikum. Udah. Ya udah. Setelah melakukan praktikum, selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Yang pertama, data yang kita cari yaitu rata-rata bobot air. Rata-rata bobot air diperoleh dari penimbangan bobot air yang percobaan pertama, kedua, ketiga, ditambah keempat, ditambah kelima, terus dibagi 5. Hasilnya 10,0082 gram. Data selanjutnya yaitu koreksi tabel S1 atau E2. Rata-rata suhu air suling dari data sebelumnya yaitu 27,8 derajat Celcius. Dan dari tabel S1, 27,8 derajat Celcius diperoleh 4,68. Rumus koreksi tabel S1 sama dengan skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel S1. Sama dengan 10 per 1000 dikali 4,68, hasilnya 0,0468. Data selanjutnya yaitu koreksi tabel E3. Rata-rata suhu ruang dari data sebelumnya yaitu 27,4 derajat Celcius. Dan dari tabel E3, suhu 27,4 derajat Celcius yaitu minus 0,05. Koreksi tabel E3 sama dengan skala uji dibagi 1000 dikali nilai tabel E3. Sama dengan 10 per 1000 dikali minus 0,05. Hasilnya minus 0,0005. Data selanjutnya yang kita cari yaitu volume air. Volume air sama dengan rata-rata bobot air ditambah koreksi tabel S1 atau E2 ditambah koreksi tabel E3. Sama dengan 10,0082 ditambah 0,0468 ditambah minus 0,0005. Hasilnya 10,0545 mili. Data selanjutnya yang kita cari yaitu toleransi. Toleransi rumusnya nilai mutlak dari volume air dikurang skala uji sama dengan nilai mutlak dari 10,0545 dikurang 10, hasilnya 0,0545 mili. Kita akan lanjut dengan perhitungan verifikasi buret. Berikut data dari verifikasi buret yang kita dapatkan. Nama alat yang kita gunakan ialah buret dengan merek Duran. Deskripsi kapasitasnya 50 mili dengan toleransi 0,1 mili. Suhu penunjukannya itu 20 derajat Celcius dengan kelas penunjukan B. Dan skala terkecil alatnya itu 0,1 mili. Tempat verifikasinya di laboratorium verifikasi alat ukur dengan suhu ruang 26,4 derajat Celcius dan kelembapan 73% RH dengan tekanan udara 990 mb. Dan timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo dengan suhu air suling 26 derajat Celcius. Berikut data yang didapat dari hasil verifikasi buret. Dan kita dapat juga data dari hasil skala percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah melakukan verifikasi buret, kita akan mengolah data buret dengan mencari yang pertama. Itu pada pengujian ke-1 yaitu 10 mili, kita mencari rata-rata bobot air dengan bobot air suling dibagi 5 dan didapat 9,9393 gram. Dengan koreksi tabel E1 per E2 yaitu rata-rata suhu air suling 26 derajat Celcius, dari data tabel E1 didapat 4,20. Dan koreksi tabel E1 yang dicari itu dengan cara skala uji per 1000 dikali nilai tabel E1, yaitu 10 per 1000 dikali 4,20.
dan didapat 0,0420. Selanjutnya, kita akan mencari koreksi tabel E3 dengan rata-rata suhu ruang 26,4 derajat Celcius dari tabel E3 didapat minus 0,04, dan koreksi tabel E3 dengan skala uji per 1000 dikali nilai tabel E3, yaitu 10/100 dikali minus 0,04, hasilnya minus 0,0004. Dengan volume air dengan menambahkan rata-rata bobot air ditambah dengan koreksi tabel E1 atau E2 ditambah dengan koreksi tabel E3 sama dengan 9,9393 ditambah 0,0420 ditambah dengan minus 0,0004 dan didapat hasil 9,9809 mili. Lupa lagi. Selanjutnya kita mencari toleransi dari pengujian ke-1 dengan cara menghitung nilai mutlak dari volume air dikurang skala uji, yaitu nilai mutlak dari 9,9809 dikurang 10 dan didapat hasil 0,0191. Lakukan dan hitung hal yang sama pada volume pengujian kedua dan dengan data pengujian kedua yaitu 25 mili dengan rata-rata bobot air yang didapat 24,9856 gram dan koreksi tabel E1 itu 0,1050, koreksi tabel E3 minus 0,010, volume air yang didapat 25,0896 mili dan toleransi sebesar 0,0896 mili. Begitu pula dengan volume pengujian ketiga yaitu 50 mili dengan rata-rata bobot air yang didapat 49,9365 gram dan koreksi tabel E1 0,2100, koreksi tabel E3 minus 0,00200 dan volume air 50,1445 mili dengan toleransi yang didapat 0,1445 mili. Berikut tabel data toleransi yang kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan kelas mana yang cocok pada alat yang kita gunakan. Dengan mencari kapasitas dari alat tersebut dengan hasil toleransi yang mendekati dengan kelas A atau kelas B. Dilanjut dengan tabel data toleransi pipet volume dan buret. Bagian terakhir yaitu adalah kesimpulan. Pada verifikasi labu takar kali ini didapatkan bobot air rata-rata sebesar 99,5128 gram. Koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,4680. Koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0050 dan rata-rata volume air sebesar 99,9758 mili. Berdasarkan tabel kapasitas normal dan toleransi menurut AS 2164/1978, labu takar dengan kapasitas 100 mili ini termasuk dalam kelas A dengan nilai toleransi sebesar 0,0242 mili. Yang kedua, pada verifikasi pipet volume kali ini didapatkan bobot air rata-rata sebesar 10,0082 gram. Koreksi tabel E1 atau E2 sebesar 0,0468. Koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0005. Dan rata-rata volume air sebesar 10,0545 mili. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi menurut AS 2166/1978, labu takar dengan kapasitas 10 mili ini termasuk ke dalam kelas B dengan nilai toleransi sebesar 0,0545 mili. Dilanjut dengan kesimpulan dari verifikasi buret kali ini. Pada verifikasi buret kali ini pada uji skala pertama yaitu 10 mili. Didapatkan bobot air rata-rata sebesar 9,9393
gram. Koreksi tabel E1 E2 sebesar 0,0420, koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0004, dan rata-rata volume air sebesar 9,9809 mili. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi menurut AS 2165-1973, buret dengan kapasitas 10 mili ini termasuk ke dalam kelas B dengan nilai toleransi sebesar 0,0191 mili. Pada verifikasi buret kali ini, pada ujian skala kedua yaitu 25 mili didapatkan bobot air rata-rata sebesar 24,9856 gram, koreksi tabel E1 E2 sebesar 0,1050, koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0010, dan rata-rata volume air sebesar 25,0896 mili. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi menurut AS 2165-1978, buret dengan kapasitas 25 mili ini termasuk dalam kelas B dengan nilai toleransi sebesar 0,0896 mili. Dan pada verifikasi buret kali ini, pada uji skala ketiga yaitu 50 mili didapatkan bobot air rata-rata sebesar 49,9365 gram. Koreksi tabel E1 E2 sebesar 0,2100. Koreksi tabel E3 sebesar minus 0,0020. Dan rata-rata volume air sebesar 50,14445. Berdasarkan tabel kapasitas nominal dan toleransi menurut AS 2165-1978, buret dengan kapasitas 50 mili ini tidak termasuk ke dalam kelas A maupun B karena nilai toleransinya melebihi range toleransi kelas A maupun kelas B, yaitu sebesar 0,1445 mili. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Have a nice day.